Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin hari ini. Kami boleh masuk ke dalam peristirahatan di dalam Engkau, dan kami boleh sekali lagi mengingat bahwa kami adalah ciptaan yang sudah dibebaskan, sehingga kami tidak hidup di dalam perbudakan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan bebas, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau nyatakan bagi kami. Karena kami tidak ingin hidup di dalam kekhawatiran terus-menerus ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup di dalam ketidakpastian, tapi kami ingin hidup di dalam kepastian janji Tuhan yang mengingatkan bahwa Engkau adalah, seperti lagu tadi, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita membahas dari 10 perintah. Seperti saudara yang sudah lama di dalam kebaktian sore pasti tahu kalau kita sedang dalam eksposisi kitab Keluaran. Dan saya sebelum berangkat ke Belanda pada waktu itu sedang membahas perintah yang keempat. Dan sekarang kita akan terus melanjutkan perintah yang keempat, yaitu tentang perintah Sabat. Jadi saya mengajak kita semua kembali membuka dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Mari kita membaca ini bersama-sama, hanya 4 ayat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memberkatinya, menguduskannya. Saudara, kalau kita ingin melihat ya, dikatakan hari Sabat, sesuai tema kita hari ini adalah hari Sabat itu adalah sebagai antidot, sebagai obat, sebagai solusi daripada kekhawatiran, anxious people. Saudara, kita mungkin bisa harus mulai dengan membedakan antara afraid dengan anxious. Afraid itu adalah ketakutan, sedangkan anxious itu adalah kekhawatiran. Kalau bahasa Indonesia lebih banyak lagi, ada kerisauan, kegalauan, keresahan, itu banyak ya yang bisa dipakai gitu. Nah, bedanya apa saudara? Kalau kita ingin coba lihat di dalam banyak literatur mencoba membedakan antara fear, afraid dengan anxiety. Kalau ketakutan itu adalah triggernya itu satu ancaman bahaya yang real dan yang dekat gitu. Misal kalau kita ketemu buaya di depan atau ular di tengah jalan, wah itu kita langsung berdebar-debar, langsung otot mengencang dan bersiap lari. Nah itu yang namanya kita mengalami fear, dan itu biasanya bersifat durationnya short term ya. Setelah bahayanya lewat atau kita berhasil kabur, kita kembali tenang lagi, heart rate kita kembali lower lagi. Dan itu satu hal yang baik, karena itu memberikan satu sense protection dan kita survival, kita bisa survive. Sedangkan anxiety itu lebih bersifat akan bahaya yang belum tentu real, yang bersifat masa depan, dan bersifat vague atau abstrak atau belum tentu pasti akan terjadi, tetapi sudah dikhawatirkan. Ini ya, sudah dikhawatirkan terlalu berlebihan. Dan itu biasanya bisa bersifat short term, jangka pendek, tapi juga bersifat long term, jangka panjang. Orang yang terlalu khawatir berlebihan. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang seperti demikian ya, punya rasa kekhawatiran yang mungkin belum pasti, tetapi sudah menjadi satu kekhawatiran akan masa depan yang kita tidak bisa pegang. Tentang masa depan kita tidak tahu akan hari esok. Tetapi itu semua ya saudara yang kita akan coba bahas. Nah saudara, kalau kita ingin melihat bahwa Sabbath rest adalah antidot daripada kekhawatiran hidup, nah kita pertama-tama mesti tanya dulu ya, kalau orang yang khawatir bagaimana bisa rest full, bagaimana dia bisa tenang menghadapi kekhawatiran yang menghantui perasaannya, yang menghantui hidupnya. Nah bagaimana rest itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Nah di dalam banyak
ilmu psikologi ataupun juga misalnya self-help books banyak membahas rest itu sebagai personal choice, sebagai a matter of personal choice, pilihan pribadi. Ya terserah kamu lah, kamu mau terus khawatir berlebihan atau kamu mau mencoba melupakannya dan hidup dengan lebih tenang. Kamu gak usah pikirkan berlebihan. Itu masalah personal choice. Nah hari ini kita akan membahas dari Alkitab, dari kitab Keluaran, dari prinsip Sabat, bahwa yang namanya rest itu bukan sekedar personal choice, bukan sekedar pilihan pribadi, tapi ini adalah masalah kita berada di dalam kerajaan yang mana. It's a matter of kingdom, the kingdom of Pharaoh atau the kingdom of God, kerajaan Firaun atau kerajaan Allah. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Firaun, ya tentu kita akan selalu di dalam perbudakan yang membuat kita selalu di dalam constant fear and anxiety. Tapi kalau kita di dalam kerajaan Allah, kita dijanjikan ketenangan, kita dijanjikan istirahat, kita dijanjikan kedamaian oleh Tuhan. Nah sekarang kita ingin membahas terlebih dahulu bahwa tentang kingdom of Pharaoh ya, tentang kerajaan Firaun. Nah bagusnya saudara, kalau kita membahas secara alkitabiah bahwa ini bukan tentang pilihan pribadi tetapi tentang kingdom, dan ketika kita membahas Tuhan membebaskan kita daripada perbudakan Mesir, ini bagusnya adalah kita pertama-tama mulai story-nya di dalam satu ranah sosial, politik, ekonomi yang real terjadi di dalam dunia. Karena seringkali orang melihat agama kekristenan sebagai masalah religius doang yang tidak bersentuhan, tidak ada hubungannya dengan urusan ekonomi, urusan politik. Sudahlah, mimbar jangan bahas-bahas ekonomi, mimbar jangan bahas-bahas politik. Saudara, tidak bisa saudara, karena ketika Tuhan membebaskan mereka dari sistem ekonomi Firaun yang opresif. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari sistem pemerintahan Firaun yang tirani. Jadi ekonomi, politik, sosial, semua sangat-sangat terkait. Sehingga kita tidak bisa men-separate atau membedakan, memisahkan antara kekristenan, kerajaan Allah dari kerajaan dunia. Jadi kita pertama-tama akan membahas tentang sistem ekonomi Firaun. Karena inilah yang membuat umat Israel terkungkung di dalam sistem ekonomi perbudakan. Apa sih sistem ekonomi Firaun? Yang pertama saudara, sistem ekonomi Firaun adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak pernah berhenti, continuous production. Nah saudara, di sini kenapa harus terus-menerus production? Kenapa tidak pernah berhenti making the bricks, membuat batu batanya terus-menerus gitu saudara? Dikatakan kenapa di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, kenapa bangsa Israel diperbudak? Saudara jangan salah sangka, kalau di buku cerita Alkitab zaman dulu anak-anak gitu ya, bangsa Israel diperbudak untuk bikin piramid. Itu agak salah kaprah. Kita sudah pernah membahas ini di awal. Bangsa Israel umat Israel, orang Israel tidak disuruh diperbudak membangun piramid, bukan. Tapi dengan jelas di dalam Keluaran pasal yang pertama dikatakan mereka menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Membangun kota-kota perbekalan. Untuk apa? Untuk hasil panen Mesir yang begitu banyak harus disimpan di mana? Di kota-kota perbekalan. Jadi harus bangun gudang yang begitu besar, harus bangun lumbung yang begitu banyak. Supaya apa? Supaya hasil-hasil panen bisa disimpan untuk jaminan kalau mereka gagal panen. Kalau misalnya mereka kebanjiran, kalau mereka misalnya ladangnya diserbu oleh hama atau oleh locust ya, sehingga mereka tidak bisa panen dengan baik. Sehingga oleh karena itu mereka harus terus menyimpan surplus gandum ataupun beras. Dan disinilah Firaun perannya apa? Sebagai mandor utama yang menyuruh apa? Yang menyuruh mandor-mandor di bawahnya untuk terus up the production. Dan ini sangat jelas terlihat ketika kita membahas di dalam kitab Keluaran yang 5. Kitab Keluaran pasal 5 itu dikatakan demikian. Ya, ketika Musa diminta Tuhan datang berkata, "Let my people go." Lalu Firaun berkata, "Musa,
Bebaskan mereka. Lalu ayat keempat dikatakan, untuk mereka melalaikan pekerjaan, sudahlah pergi, lakukan pekerjaanmu. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya, ayat yang kelima. Lalu ayat yang keenam, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah dan mandor-mandornya untuk mereka tetap dipaksa kerja. Dan ayat ke-8, jumlah batu bata yang dibuat mereka harus tetap sesuai walaupun tidak lagi diberikan jerami. Ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, sehingga mereka nggak ada waktu lagi dengerin si Musa menghasut mereka untuk mereka bebas beribadah. Jangan listen to all this omong kosong. Ayat 11, pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Ayat 13, selesaikan pekerjaanmu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Ayat 17, pemalas, kamu pemalas. Ya saudara, kita bisa lihat ya, dalam belasan ayat itu, inilah yang terjadi dalam sistem ekonomi Firaun. Yaitu apa? Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk rekreasi. Seluruhnya adalah untuk kerja keras, kerja paksa, dan kerja terus-menerus tanpa henti. Mereka harus terus-menerus seperti demikian. Saya ada teman yang kerjanya lembur setiap hari. Setiap kali saya tanya, lagi di mana? Kantor. Jam 12 malam masih di kantor? Iya. Terus, kapan lagi saya ajak pergi? Oh nggak bisa, lagi banyak proyek gitu. Kadang-kadang sampai Sabtu Minggu pun seringkali juga kebaktian telat atau bahkan gak datang kebaktian. Jadi saya bilang, kamu masih di dalam Mesir ya, kamu enjoy diperbudak oleh Firaun ya. Lalu dia senyum-senyum, iya nih mau berhenti, mau quitnya 5 tahun kemudian saya ketemu masih mau quit saudara. Saya bilang, mentimunnya enak ya, kacang-kacang yang diberikan Firaun enak ya, sampai gak bisa quit saudara. Sudah merasa tertekan, selalu stres, tapi selalu bilangnya mau quit tapi gak pernah quit saudara. Masih di bawah cengkraman Firaun. Ya sekarang sudah sih saudara. Tapi di dalam sistem ini jelas tidak ada sabat saudara. Di dalam kalender, Google kalendernya Firaun gak ada blok rest, gak ada blok cuti, gak ada saudara. Semuanya itu full kerja. Kabinetnya pun namanya kabinet kerja di dalam kabinet Firaun. Saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi kemungkinan besar ya saudara mulai berpikir kepada suatu tokoh. Yang kedua adalah sistem ekonomi yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas, selalu anxious dan restless, tidak pernah tenang, selalu resah, selalu khawatir. Kenapa sih? Apakah mereka ini dalam mode kelaparan? Mereka sedang dalam resesi? Dikatakan enggak saudara, dikatakan justru sudah berlimpah ruah, sehingga mereka perlu terus membangun kota perbekalan. Justru karena apa? Justru karena mereka kelebihan, bukan karena mereka kekurangan. Mereka anxious, mereka restless, bukan karena mereka lagi sekarat, bukan mereka lagi sengsara, bukan mereka lagi bangkrut, justru karena mereka lagi sangat kelebihan. Kalau udah kelebihan mestinya cukup dong ya. Gak bisa saudara. Firaun bilang, bagaimana kalau misalnya nanti kita diserang? Bagaimana kalau gagal panen? Bagaimana kalau banjir? Selalu ada what if, bagaimana jikalau. Semua skenario terburuk selalu bisa bagaimana kalau ini. Saudara, ada seorang yang mau mau pindah balik ke Indonesia, atau yang setidaknya saya ketemu beberapa orang yang selalu bergumul gitu ya, ingin meninggalkan pekerjaannya, atau yang paling jelas deh, yang pengen masuk STT gitu ya. Tapi harus menabung, saya punya keluarga. Jadi bagaimana itu ya? Bagaimana, seberapa banyak saya harus menabung? Ya, selalu tidak pernah ada kata cukup ya. Tidak pernah ada kata juga aman gitu. Jadi harus berapa tabungannya untuk akhirnya bisa fully berserah dan bisa benar-benar tenang. Yaitu sangat tergantung dari orang ke orang, sangat tergantung daripada kesiapan rohani orang tersebut juga gitu. Karena kalau dia benar-benar ingin terus selalu, bagaimana kalau tiba-tiba kebakaran, semua tabungan saya hilang,
Ya selalu ada what if-nya gitu ya. What if yang nggak pernah akan ada habisnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Firaun. Dia akan terus nggak pernah puas membangun kota perbekalan. Dia akan terus produksi tanpa henti. Karena dia pengen secure. Karena dia tahu dia nggak bisa kontrol cuaca. Dia nggak bisa kontrol hasil panen. Yang dia bisa kontrol adalah dia ingin terus menerus produksi untuk bangun lebih banyak lagi. Karena itu Firaun mungkin bangun pagi selalu ngecek dia punya kalender hari ini, production hari ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, dia akan telepon manajernya, bagaimana produksi hari ini, kenapa nggak sesuai target. Lalu dia akan mulai marah-marah kepada mandor-mandornya, dan mandor-mandornya akan marah-marah lagi kepada para budak-budak tersebut, akan turun terus. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Firaun bukan hanya tidak pernah berhenti, tidak pernah puas, tapi juga sistem ekonomi yang eksploitatif dan akhirnya berujung kepada violence. Dan ini kita lihat ya saudara, sistem yang tidak pernah stop dan tidak pernah puas pasti akan eksploitatif. Kenapa saudara? Karena manusia pekerjanya dijadikan objek, dijadikan sarana untuk mencapai tujuan. Dan ketika tujuan itu terganggu, maka yang harus dipencet, yang harus digencet, yang harus ditindas adalah para pekerja tersebut ya. Sehingga sistem ini nggak segan-segan memakai violence, kekerasan, kerja paksa, cambuk untuk memastikan production terus berjalan tanpa henti. Maka di tengah-tengah teriakan Firaun kepada para manajer, kepada para mandor, dan teriakan mandor-mandor kepada para budak, suara erangan budak-budak Ibrani itu tidak akan pernah terdengar. Bukan hanya tidak terdengar saudara, mereka mungkin mengerang dengan keras juga, tapi erangan para budak itu tidak akan didengar. Karena tugas para mandor adalah berteriak, bukan mendengarkan. Dan tugas para budak bukan mengeluh dan mengerang, tapi adalah mendengar seruan dan terus bekerja. Dan inilah sistem ekonomi di dalam sistem ekonomi Firaun, yang saudara kalau mulai ngangguk-ngangguk tadi dan merasa ini kok kayak kantor saya ya, ini kok kayak saya punya field ya, kok kayak begini ya. Dan saudara, kita bisa mulai melihat ternyata tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Semua sama saja. Firaunnya aja yang berganti ya. Dia enggak pakai topi ular di atas kepalanya, tapi dia memakai jas yang necis. Jadi saudara, kita akan lihat di sini apa yang dikatakan oleh Byung-Chul Han, seorang filsuf Jerman. Kita pernah bahas ini beberapa bulan lalu sebelum saya berangkat, The Burnout Society. Nah itu saudara, dia katakan bagaimana orang terus burn out karena di dalam zaman digital yang terus comparing di dalam sosmed, bagaimana kita itu nggak pernah up to standard. Pria selalu tingkat kesuksesannya bisa lihat ada orang-orang yang hebat banget, nggak lulus kuliah, drop out, tapi bisa jadi CEO. Lah saya udah S1, S2, S3, tapi kok gini-gini aja gajinya. Saudara mulai comparing, seandainya saya drop out. Oh, kalau seandainya drop out mungkin bukan jadi Mark Zuckerberg ya saudara, mungkin jadi pengemis di pinggir jalan gitu. Jadi saudara, kita bisa coba lihat di sini ya, seringkali sosial media itu menampilkan ya sosok-sosok ideal bagi para pria, bagi para wanita. Oh, kalau coba lihat ini sudah anaknya 3 tapi bodinya kok masih langsing, masih kenceng, alisnya masih hitam, matanya masih bagus. Wah, semua gitu. Lah, kok yang ini indah. Wah, saudara mulai comparing, lalu mulai semakin insecure, makin khawatir. Bagaimana kalau suami saya nanti ngelihat ininya, sekretarisnya, bagaimana nanti kalau dia reunian ketemu dengan pacar lamanya. Lalu mulai ada kekhawatiran yang tidak pernah beralasan sebenarnya, tapi ya karena kita terus menonton drama Korea seperti demikian, kita terus nonton endless feed dari sosial media yang terus menggambarkan demikian, akhirnya kita hidup di dalam endless anxiety.
Karena memang society kita adalah society yang demikian. Karena itu saudara, apa yang terjadi di Mesir ribuan tahun yang lalu tidak jauh berbeda dengan sekarang. Karena itu kita sudah melihat ya, satu kingdom of Pharaoh. Sekarang kita akan coba lihat the kingdom of Yahweh, Yahweh's kingdom. Dan ini sangat kontras. Karena apa? Karena Yahweh digambarkan sebagai Tuhan yang mendengarkan erangan mereka. Mengingat, dikatakan di sini ketika pasal 2 ayat ke-24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham. Maka Allah melihat orang-orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Dalam 2 ayat 4 kali kata kerja aktif. Dia mendengar, dia mengingat, dia melihat, dia memperhatikan. Ini kontras sekali saudara. Yahweh sebagai Allah yang dikatakan sangat peduli dengan Firaun yang gak peduli. Mau ada 100 mati, ganti dengan 100 yang baru. Di prolog 10 perintah, Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai akulah Tuhan Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan tadi kita sudah membaca di dalam perintah yang keempat. Dan kita bisa lihat di sini ya saudara, 6 hari kamu bekerja, tapi hari ke-7 jangan melakukan apapun. Kamu gak boleh kerja. Kamu harus stop, kamu harus istirahat. Siapa? Engkau, anakmu laki-laki, perempuan, hambamu, semua. Hewan, orang asing, semua termasuk. Kenapa? Karena 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 dia berhenti. Jadi Yahweh ini digambarkan sebagai Tuhan yang apa? Yang bekerja tapi juga beristirahat. Sehingga Tuhan ini menetapkan satu pola hidup yang juga menjadi cerminan untuk dihidupi oleh umatnya. Dan ini adalah Yahweh yang berbeda, yang bisa beristirahat. Bukan seperti Firaun yang non-stop gak pernah bisa beristirahat. Jadi kita akan coba lihat kontrasnya 3 hal dari sistem ekonomi Firaun yang tadi ya. Yang pertama adalah Tuhan kita, our God itu Yahweh adalah Tuhan yang restful ya. Dia tidak workaholic seperti Firaun. Tapi juga sebaliknya, dia juga bukan a lazy God seperti ilah-ilah, dewa-dewa Yunani yang seringkali digambarkan lebih pengen leha-leha, pengen me time, pengen zona nyaman gitu ya, tidur-tiduran. Sehingga dia dewa-dewa Yunani ini menciptakan manusia supaya mengerjakan tugas-tugasnya. Mereka gak mau kerja. Bukan saudara, kita digambarkan Yahweh itu adalah Allah yang bekerja tapi juga yang beristirahat. Dan dia melibatkan manusia di dalam pekerjaannya bukan sebagai budak tapi sebagai mitra dan partner. Kalau budak no choice, budak itu di-exploited. Sedangkan mitra itu diberikan kebebasan untuk mengerjakan panggilannya. Karena itu manusia diciptakan sebagai makhluk yang harus bekerja tapi juga harus beristirahat. Dan ini yang mungkin kita harus lebih tekankan yang di sini saudara. Yang apa saudara? Yang harus beristirahat. Karena kita hidup dalam dunia yang non-stop. Yang lebih mengencourage kita itu non-stop kerja. Kita itu mendapatkan istimewanya kalau kita apa saudara? Kelihatan sibuk saudara. Wes, jangan ganggu Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sibuk. Bapak manajer sibuk, Bapak CEO sibuk. Saudara, saya pernah ya, anak kedua lahirnya di Indonesia. Jadi anak pertama lahir di Singapura. Jadi anak kedua waktu cari gynae, dokter kandungan, kami tahu kan ya, tanya-tanya, oh si dokter ini terkenal banget, sibuk banget. Kalau ngantri itu bisa antriannya dapat nomornya 40. Ngantri 40 gitu, sampai berjam-jam ngantri. Kami ke rumah sakit sekitar Sunter situ, kami datang karena sudahlah ini agak perlu buru-buru. Kami nggak cari dokter-dokter terkenal itu. Kami dapat satu dokter yang ya kami nggak tahu namanya ya, nggak kenal gitu. Tapi kami datang antrian nomor 2. Wah, bagus juga ya, nomor 2 langsung putus pulang. Berikutnya datang untuk janji berikutnya bulan depan, cek terus menerus tiap bulan ya. Datang antrian nomor 1. Gak ada pasien kah ini?
dokter gitu. Minggu depannya, oh mungkin baru mulai karena pagi kan ya. Kita dapat yang sore gitu, yang siang. Antrian nomor 2. Berikutnya lagi nomor 3. Terus nomor 2 lagi. Nomor 1. Loh ini nggak ada pasien nih dokternya. Aman nggak ya lahir sama dokter kayak begini ya. Jadi kami mulai, tapi ya dokter ini yang melahirkan 2 anak sih ya. Nomor 2 dan nomor 3 gitu. Dan so far selalu bagus gitu. Tapi kayak gitu ya, kalau enggak sibuk kita mulai meragukan kompetensinya, kita mulai meragukan kemampuannya, kita mulai meragukan ini benar atau enggak. Dokter semakin sibuk atau manajer semakin sibuk, semakin busy, semakin sulit ditemui, semakin mesti bikin janji 3 minggu ke depan baru ada, bisa telepon. Kalau reply 3 tahun kemudian baru di reply WA-nya, wah ini luar biasa ini ya, pendetanya gini, atau manajernya atau bosnya gitu, wah itu baru hebat gitu. Tapi kalau tanya dokter terus langsung 1 menit langsung di reply, nggak ada kerjaan nih dokter, nggak ada kerjaan ini. Gitu. Kita hidup di dalam dunia yang benar-benar elevating busyness. Busy itu berarti hebat, busy itu berarti luar biasa. Kalau istirahat, ini berarti nggak ada apa-apanya. Kalau nggak sibuk berarti nggak ada apa-apanya. Maka karena itu ya, our God is a working God and restful God. Ini Sabat ini dikatakan adalah perintah yang menurut salah seorang ahli Alkitab Perjanjian Lama bilang sebagai perintah yang paling urgent dan paling difficult di dalam masyarakat kita sekarang ini. Karena dunia kita ini adalah culture yang restless dan non-stop workaholic dan akhirnya burn out. Saudara, saya percaya betul karena ini sudah diantisipasi. Ketika dia berkata ini yang paling urgent, paling difficult dibandingkan yang lain, saya percaya ini bukan dia sedang mengada-ngada ya. Karena di perintah keempat ada 1 kalimat di awalnya sudah dikasih tahu juga yang tidak ada di dalam perintah-perintah yang lainnya. Yaitu apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nggak ada ya, ingatlah jangan membunuh. Nggak ada saudara. Ingatlah jangan berzina. Nggak ada saudara. Cuma 1, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena kita paling mungkin melupakan perintah keempat ini. Paling gampang juga melupakan dan mengabaikan perintah keempat ini. Saudara, perintah-perintah yang lain mungkin masih sangat dijunjung baik oleh masyarakat Kristen maupun tidak Kristen. Masih sangat diatur oleh hukum. Membunuh masih sangat diatur. Mencuri masih sangat diatur. Tapi society mana yang masih mengatur tentang hari Sabat? Tidak ada saudara. Hampir tidak ada. Karena itu ya, ini betul adalah perintah yang paling gampang diabaikan dan dilupakan. Kalau yang pertama, our God is a restful God. Yang kedua adalah our God is not insecure God. Seperti Firaun yang insecure, yang restless, terus menerus bangun kota berbekalan. Gak bisa stop padahal sudah berlimpah. Tuhan kita adalah Tuhan yang apa saudara? Yang sangat secure. Jadi ketika dia membawa bangsa Israel keluar ke tanah padang gurun yang sangat-sangat minim resources, nggak ada ladang, nggak ada makanan, nggak ada minuman, harusnya sangat insecure ya sebagai yang memimpin keluar. Itu mungkin satu kondisi yang sangat sulit gitu. Tapi saudara, di tengah-tengah padang gurun pun Tuhan tetap perintahkan Sabat. Dan dia berkata, dia bahkan sudah mengatur bahwa nanti setiap hari akan ada mana. Hari ke-7 kamu harus berhenti. Lah kalau berhenti gak makan dong. Tenang, hari ke-6 aku akan memberikan mana 2 kali lipat dan kamu akan simpan dan itu gak akan busuk sampai hari berikutnya. Sedangkan hari-hari berikutnya kalau simpan lebih kan berbusuk ya. Sedangkan ini enggak, supaya kamu hari ke-7 benar-benar bisa istirahat, tenang, fokus menjalankan Sabat. Saudara, kontras sekali kalau Firaun kasih beban double kepada para budak supaya budak nggak bisa stop, harus kasih beban double supaya mereka terus menerus kerja. Tapi Yahweh justru kasih provision double supaya mereka bisa stop. Ini yang kita mungkin perlu belajar saudara, bahwa kadang-kadang we need to learn to trust God for us to stop. Stop dan Tuhan seperti
Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kita akan dipenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, saudara, our God is a compassionate and caring liberator. Yang ketiga, dia bukan mandor yang menindas, dia adalah pembebas, juru selamat yang memperhatikan dan yang penuh dengan compassion. Kita dibebaskan supaya apa, saudara? Dikatakan supaya umatnya bisa beribadah kepada Yahweh. Dan supaya umatnya bisa memuji Tuhan, menyanyi dan menari. Bagi Firaun, budak itu fungsinya cuma satu. Kerja, kerja, kerja. Ibadah itu distraction. Gak ada waktu lainnya untuk ibadah, untuk rekreasi. Tidak ada, saudara. Sepenuhnya kerja. Ya, saudara, bisa menelaah kalau dimensi hidup saudara seluruhnya adalah tentang kerja dan tidak ada waktu untuk relasi, tidak ada waktu untuk rekreasi, tidak ada waktu untuk rest, jangan-jangan saudara sedang di dalam kerajaan Firaun. Karena kalau kerjaan saudara, profesi saudara begitu menyita waktu perhatian sampai tidak ada waktu lagi untuk buka Alkitab, berdoa, renungan, atau datang hari Minggu ke gereja, berarti saudara tanpa sadar sudah di dalam perbudakan yang saudara dengan rela masuk ke dalamnya. Jadi ketika mereka sampai di seberang Laut Merah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka merayakan kebebasan dengan apa? Dengan singing and dancing. Berarti ada apa, saudara? Tuhan memperbolehkan ada ruang untuk bekerja, ada dimensi hidup untuk bekerja, ada dimensi waktu hidup untuk menari, menyanyi, untuk beristirahat, untuk play sports. Nanti kita habis khotbah kita akan melihat beberapa foto tentang sports day. Jadi supaya saudara tidak salah kaprah, ini sore main-main olahraga ya, kafir ya. Bukannya membahas doktrin, saudara ada waktunya speak ya. Nanti ya, ada waktunya juga untuk sports day, untuk kita berolahraga. Jadi saudara, ada dimensi-dimensi yang berbeda-beda untuk kita bisa saling menikmati. Ada waktunya Sabat, dikatakan Sabat itu menguduskan waktu dari waktu bekerja dan waktu beristirahat. Dan di Sabat mengatur satu field, satu sphere in action. Jadi nggak hanya tentang action, kerja, tapi juga ada sphere in action, nggak ngapa-ngapain, beristirahat, merenung di situ ya, restful. Saya minta saudara coba ya, tutup mata saudara. Saya pasang timer 2 menit. Betapa sulitnya untuk kita menenangkan diri ya. Coba sekarang dalam 2 menit ya saudara. Saudara hanya tutup mata, tenangkan pikiran, nggak usah galau, nggak usah resah, nggak usah takut akan diapain, nggak ada yang apa-apain saudara. 2 menit saja, saudara tenangkan pikiran, ambil nafas panjang, pelan-pelan, dan buang pelan-pelan juga.
Ya, sudah, saudara. Saudara merasa apa? Tersiksa atau merasa restful? Atau saudara merasa forever? Berarti kurang menikmati rasa-rasa restful ya. Saudara, ini saya lakukan ini karena kemarin di Belanda kami ada satu kegiatan mengunjungi satu Protestan monastery, satu biara, bukan Roma Katolik ya, satu biara Protestan. Dan di situ benar-benar mereka berusaha hidup bersama-sama dan hidup tenang, silent. Ada beberapa ruangan yang tidak boleh ada suara. Jadi kalau benar-benar penting itu pakai hand language ya. Jadi mereka juga harus tenang. Ini lalu waktu kami diundang datang 2 menit. Aduh, saya hampir ketiduran. Untung 2 menit. Kalau lebih lama mungkin sudah ada yang suara-suara tambahan. Tapi 2 menit itu saya merasakan restful loh. Restful, tenang, dan I think ya saya merasa kita sudah di dalam kondisi yang hampir tidak pernah stop kecuali pas lagi tidur. Tapi sebelum tidur pun kita sudah penuh dengan banyak aktivitas yang lainnya. Jadi waktu mau tidur pun sudah dengan banyak pikiran gitu. Sometimes we need to pause more often ya, lebih sering lagi dan mulai lebih sering untuk be aware tentang surrounding kita, tentang sekeliling kita. Nah, saya itu tuh tipe orang yang kalau bisa multitasking, kenapa harus single tasking supaya bisa lebih produktif. Jadi biasanya kalau saya jogging 1 jam gitu kan, saya rasa buang waktu, jadi saya harus sambil dengar podcast atau dengar audiobook. Jadi saya bisa menghabiskan 1 buku dalam seminggu gitu, karena saya sambil dengar lari gitu. Tapi di situ saya notice satu hal ya, karena di Belanda biasanya larinya di dalam hutan. Waktu saya copot salah satu earbuds-nya, saya bisa mendengarkan kicauan burung yang hampir tidak pernah terdengar di Jakarta ini. Burung-burung Indonesia sudah punah kayaknya. Jadi saya dengar banyak kicauan burung, terus ada suara-suara ranting patah diinjak oleh rusa atau apa gitu ya, oleh binatang-binatang kecil, dan mulai menikmati gitu ya. Jadi sekarang saya mulai kadang-kadang lari itu tanpa mendengarkan audiobook atau podcast, just to listen and enjoy the surrounding. Itu satu ya saudara. Jadi untuk just be restful, dan inilah satu kalimat yang saya mau kutip ya. The restfulness of Yahweh is a counter to the restlessness of Pharaoh. Kalau kerajaan Firaun hanya akan memberikan saudara restlessness, hanya akan memberikan keresahan, hanya akan memberikan kekhawatiran. Tapi hanya di dalam kerajaan Yahweh lah kita bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian. Jadi sahabat rest itu sebagai antidot daripada anxious restless people. Kenapa? Karena kita sekarang sadar tidak sadar, kita harus mengakui semua kita sedang berada di dalam market ekonomi, di dalam sistem ekonominya Firaun, yang dimana kita ini di drive terus menerus oleh marketing, oleh advertising untuk terus konsumsi tanpa batas. Kenapa? Karena pabrik-pabrik juga berproduksi tanpa batas dan mereka perlu konsumen-konsumen untuk terus mengkonsumsi produk-produk mereka. Dan saudara, kalau sudah mulai masuk ketemu ke Amazon, ke Topet, ke Shopee, saudara mulai beli barang-barang yang saudara waktu nyampe ini buat apa ya? Gak guna, gak penting, tambahan, udah ada 5, terus beli hanya karena diskon 20%. 3 menit lagi habis, ibu-ibu kalau udah lihat 3 menit lagi habis langsung pencet dulu pokoknya. Jadi itu saudara, yang sahabat itu sekarang ya dilupakan sebagai sesuatu yang tidak lagi enjoyable, karena kita lebih enjoynya di dalam consuming, di dalam shopping tadi, sehingga tenang tadi saudara. Bagi saudara yang tadi 2 menit tadi rasanya sangat-sangat menyesakkan dan sangat-sangat menyengsarakan, saudara perlu lebih banyak restful, perlu lebih banyak masuk ke dalam praktek sabat gitu ya, bagaimana untuk stop. Dan stop itu berarti apa saudara? Saudara perlu resist, perlu ada penolakan terhadap praktek-praktek hidup yang kita sudah sangat aware dan sangat hidupi ini.
Tapi saudara, untuk bisa bukan hanya sabat itu sebuah resistance, tapi juga sabat itu sebuah alternatif yang hampir tidak pernah terpikirkan. Saudara nggak pernah kepikirkan ya kalau hari Minggu itu saudara hanya ke gereja, baca Alkitab, baca buku, tidur siang, menikmati. Pernah nggak kebayang gaya hidup sabat yang demikian, saudara? Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang di tempat saya tinggal itu adalah mereka pagi ke gereja, pulang, kumpul di rumah beberapa jemaat, 3-4 keluarga kumpul di satu rumah, mereka ngopi, ngobrol-ngobrol. Terus makan siangnya jam 2, habis kopi, biskuit, segala macam, udah mulai kelaparan. Jam 2 kita makan full sampai jam 3-an, lalu siap-siap jam 4 kebaktian sore. Dan mereka kebaktian sore lagi, lalu kalau enggak ya yang agak kesulitan mereka tidur siang, lalu dinner. Habis setelah itu dinner, dan itu dipenuhi satu hari itu untuk ibadah dan berelasi dan enjoying time gitu. Nyanyi bersama, habis kita makan kita nyanyi mazmur, kita ini. Terus mereka tanya, Pak Heru, biasa kalau di Indonesia biasanya hari Minggu gimana liturginya? Ya kami habis kebaktian makan di rumah jemaat. Enggak, kami ke mall. Hah? Mall? Saya merasa kafir. Ke mall, jalan-jalan, shopping. Oh, karena di situ mall masih tutup ya hari Minggu gitu. Nggak ada shop yang buka. Jadi benar-benar sangat kondusif untuk mereka bisa ini. Sedangkan kita yang memang agak susah ya. Jadi kita bagaimana bisa melawan, karena kita hampir tidak pernah terlihat ada alternatif. Saya bisa katakan ini karena saya melihat ada alternatifnya secara nyata gitu. Dan saya nonton satu dokumenter di YouTube tentang Korea Utara, dan mereka sepertinya hidup bahagia-bahagia aja di dalam dokumenter tersebut ya. Karena apa, saudara? Karena mereka terus-menerus dibombard dengan propaganda, terus-menerus ya, di kereta MRT mereka dengar tentang propaganda. Amerika jelek banget, evil banget, kita hebat banget, kita luar biasa. Di pulang ke rumah juga demikian, koran-koran mereka juga demikian. Mereka kenapa bisa berbahagia ditindas, saudara? Karena mereka simply gak pernah lihat realita alternatifnya. Karena mereka hanya lihat satu realita dan gak pernah lihat realita alternatifnya. Karena itu yang biasa membelot apa, saudara? Karena mereka dapat itu tuh Blackpink, gitu ya. Mereka dapat USB lagu-lagu Amerika, lagu-lagu ini, terus mereka mulai lihat, dunia luar kayaknya oke juga ya, lebih maju ya. Nah dari situ baru mulai ada alternatifnya. Dan sekarang kita ingin lihat satu alternatif yang Tuhan Yesus tampilkan kepada kita ya. Mari kita baca aja dari sini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bagi kita yang di dalam penjajahan perbudakan Firaun, mari kita melihat ini sebagai satu alternatif ya. Yang 25 pria, yang 26 wanita sampai yang ke-34. Mari kita baca bergantian. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan saja pada jalan hidupnya? Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di sini ya, satu alternatif realita yang menyatakan siapa kita di mata Tuhan.
Karena kalau enggak kita hanya akan melihat realita berdasarkan sudut pandang kacamata Firaun. Yaitu kita ini adalah budak-budak sebagai konsumen. Tapi dikatakan kita ini berharga di mata Allah melebihi burung-burung. Bagi Firaun, budak-budak Ibrani itu enggak lebih berharga daripada burung. Burung tuh masih, saya bilang masih bisa berkicau merdu. Budak-budak ini erangannya hanya bisa mengerang dan komplain dan memekakan telinga buat hati makin kesel. Sedangkan burung mati pun masih bisa digoreng dan dimakan. Budak mati bikin repot, harus dikuburkan. Jadi kita bisa berkata saudara, bagi Firaun budak Ibrani itu tidak berguna. Tapi bagi Tuhan kita dikatakan Tuhan kita memelihara burung yang tidak berharga, yang 2 peser. Tapi manusia digambarkan sebagai image of God. Saudara, ada satu buku ya, Anxious Generation itu yang menggambarkan banyak remaja wanita ini semakin justru di zaman kosmetik semakin maju, skincare makin maju, bukan membuat wanita semakin puas akan self image-nya, justru membuat banyak wanita terutama remaja yang merasa dirinya itu worthless atau setidaknya low self esteem atau low self image. Kenapa saudara? Bukankah kalau saudara lihat dari segi teknologi kosmetik zaman dulu orang-orang itu giginya luar biasa berantakan dan tidak terawat. Sekarang semuanya bisa ini ya, full white clean. Tapi kenapa ya saudara? Bukannya malah lebih self confident tapi malah lebih low self esteem. Ya karena sosmed tadi ya saudara. Karena perbandingan tadi. Jadi ini yang digambarkan ya, kita tidak lagi mendapatkan worth kita daripada Tuhan, kita dapatkan daripada sekeliling. Dan kita membandingkan, kalau kita kurang dibanding orang lain ya berarti saya tidak berharga. Kita tidak lagi melihat dari kacamata Tuhan. Tapi saudara, kalau kita melihat kita ini berharga di mata Allah, sekaligus juga dikatakan sebaliknya, kita juga created and limited. Kita terbatas, kita sebagai makhluk ciptaan tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kita ini dikatakan sebagai harus mencari dan menerima segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Kita ini cuma sebagai finder, kita ini sebagai receiver, kita nggak pernah sebagai creator. Tapi sekarang dunia terus menggeser kita sebagai content creator, sebagai create your own happiness, create your own destiny. Kita semua disorongkan sebagai creator. Tapi enggak saudara, kita ini just finder and receiver. Dan kita akan lebih restful kalau kita sadar hidup kita ini hadiah daripada Tuhan, bukan sesuatu yang harus kita create. Jadi bagaimana saudara kalau supaya kita belajar lebih restful di dalam Sabat? Yang pertama tadi sadar, kita ini bukan warga kerajaan Firaun lagi. Kita sudah warga kerajaan Allah. Tapi kita perlu direedukasi untuk belajar restful, enggak lagi restless. Nah bagaimana saudara? Tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah tentang prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita menempatkan prioritas kita yang di tepat, maka kita bisa restful. Yang kedua saudara, kalau kita belajar menempatkan kesusahan sehari untuk sehari, we live day by day. Kita nggak menempatkan kesulitan 5 tahun ke depan, kita bawa maju ke sekarang. Nah bagaimana saudara biar bisa restful? Nah saya sedang mencoba menerapkan beberapa praktek-praktek restful yang kecil-kecil tapi sangat membantu sih. Mungkin saya share sebagai aplikasi juga bagi kita semua ya. Karena rest besar dimulai dengan rest kecil. Supaya kita bisa mulai belajar menikmati daily presence dan juga misalnya stop multitasking, stop rushing, and live a slower life. Misalnya saya berencana untuk selalu datang ke satu janji atau event early 15 to 30 minutes rather than on time. Jadi saya tidak perlu rushing lagi ya. Saya bisa silent terlebih dahulu, nggak mepet, datang mepet-mepet terengah-engah. Dan saudara belajar juga mungkin bisa menerapkan itu di dalam datang kebaktian.
15 menit sebelumnya kita ada doa bersama, kita bisa datang lebih awal. Dan saya plan untuk enjoy ngantri di antrian supermarket. Biasa saya paling gak suka tuh ngantri ya, panjang-panjang. Nah sekarang kalau ngantri, rubah mindsetnya bukan lagi mengesalkan, kenapa lama banget nih Encim. Tapi belajar tenangkan, lalu ya belajar enjoy aja untuk menikmati waktu-waktu ngantri gitu ya. Dan juga termasuk apa? Dalam macet. Macet menjadi waktu untuk dengar lagu atau dengar podcast dan yang lain. Dan I plan to enjoy my food, menikmati makanan bukan sambil multitasking, tapi sambil ngobrol dengan orang-orang di atas meja, rather than saling ngecek makan handphone masing-masing. Saudara ke restoran manapun, saudara akan melihat di meja makan mereka tidak saling ngobrol, mereka WA ke papa mamanya lewat, ya pasti nggak WA ke papa mama sih ya, tapi mereka seakan-akan ya papa mama dengan 3 anak 5-5-nya pegang HP dan tidak ada yang berkomunikasi. Ya, I plan to enjoy the food with the people on the table. Dan saya plan untuk drive sesuai speed limit. Ini yang paling susah saudara, karena semua hamba Tuhan Reform ini Lewis Hamilton ya. Selalu ngebut di jalanan Benyamin Sueb, di Sunter, Kemayoran, dan yang lain-lain. Dan saya berusaha untuk pelan-pelan. Istri saya bilang, wih lumayan ya hari ini nggak ngebut ya. Ya saya mau tenang, menikmati antrian. Baru ngomong 5 menit, abis itu ada ruang kosong, saya langsung udah lupa ya. Oh iya, maafkan. Habit lama agak susah dibentuk, jadi ya mesti ulang lagi ya gitu. Jadi I plan to slow read and digest, baca satu buku yang bagus pelan-pelan dibanding fast reading, endless scrolling konten-konten gitu. Lebih baik baca satu buku yang benar-benar bagus, bukan speed reading tapi slow read dan benar-benar masuk dan dimengerti, dikunyah, didalami, dibanding 7 alasan kenapa tinggal di Amerika lebih baik daripada tinggal di Afrika. Saya nggak perlu tahu itu kayaknya ya. Kenapa kucing ini lebih ini, lalu kita klik. Emang apa pentingnya sih kita tahu tentang 7 kucing loncatannya lebih hebat daripada kutu itu. Nah itu ya. Saya nggak perlu tahu juga tentang kucing-kucing yang dancing-dancing, anjing-anjing yang dancing-dancing di sosial media. Saya perlu tahu bijaksana yang sudah dituliskan oleh orang-orang yang memang bergumul di hadapan Tuhan. Dan kita tutup dengan satu ayat, yaitu dari Filipi 4 ya, yang menuliskan agak sedikit berbeda daripada Matius 6 tadi. Coba kita baca Filipi 4. Mari kita baca bersama-sama ayat 6, 7, dan 8 bersama-sama sebagai pesan yang kita bawa dari kebaktian hari ini. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Daripada saudara terlalu negative thinking, terus memikirkan hal-hal what if negatif yang mungkin terjadi, Alkitab berkata, pikirkanlah segala hal yang baik, yang terpuji, yang adil, yang indah. Sehingga otak kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan negativity, kita dipenuhi dengan kebaikan, dengan keindahan, dengan positif. Mari kita belajar restful di dalam kerajaan Allah, dan itu enggak otomatis, itu perlu praktis. Tapi ini sebuah alternatif yang saya rasa akan lebih baik, sehat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendapatkan rest di dalam Engkau, karena Engkau sudah mengalami the greatest, mengalami kegelapan yang paling gelap bagi kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai
hari yang cerah, hari yang restful, karena kami mendapatkannya di dalam Kristus. Kami tidak takut mendapatkan hukuman atas dosa-dosa kami ketika kami beriman kepada Kristus yang sudah menanggungnya bagi kami. Sehingga kami boleh belajar menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Sehingga kami sadar Engkau adalah Tuhan yang memperhatikan kami, dan kami juga sadar Engkau adalah Tuhan di mana kami dapat bersandar kepadamu. Dua hal ini ya Tuhan yang kami mencoba hidupi. Kami sadar siapakah kami di hadapan Engkau, dan kami belajar bersandar kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.